Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe dan diaktifkan loncengnya. Terima kasih. Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Al-Afghani As-Sayyid Muhammad bin Safdar Al-Husaini. Namun ia lebih dikenal dengan nama Jamaluddin Al-Afghani. Gelar Sayyid padanya menunjukkan bahwa dia berasal dari keturunan Husain bin Abi Thalib. Ia dilahirkan pada tahun 1838 Masehi dengan dua versi kelahiran yang berbeda. Menurut pengakuannya bahwa ia dilahirkan di Asadabad dekat Kanal di wilayah Kabul, Afghanistan. Dan menurut pendapat yang lain bahwa ia lahir di Asadabad dekat wilayah Persia. Al-Afghani mengaku orang Afghanistan untuk menyelamatkan diri dari kesewenangan penguasa Persia pada saat itu. Menurut Majid Fahri, bahwasanya Al-Afghani dilahirkan di Asadabad di Persia, kemudian hijrah dengan keluarganya ke Qazwin dan ke Teheran. Dan pada saat itu ia diasuh atau belajar di bawah asuhan Aqasid Sadiq. Teologi Syiah yang sangat terkemuka saat itu di Teheran, Al-Afghani dikenal dengan seorang yang sangat banyak melakukan pengembaraan. Dari Teheran ia pindah ke Al-Najd di Irak, pusat studi keagamaan Syiah. Disitulah ia menghabiskan waktunya selama 40 tahun sebagai murid Murtada Al-Anshari, seorang teologi dan sarjana terkenal. Pada tahun 1853 Masehi, ia melakukan perjalanan ke India, di mana ia diperkenalkan dengan studi-studi ilmu-ilmu Eropa. Pada waktu selanjutnya, ia melakukan perjalanan ke negara-negara di dunia seperti Hijaz, Mesir, Yaman, Turki, Rusia, Inggris, dan Prancis. Salah satu yang paling berkesan dari perjalanannya ialah pada saat mengunjungi Mesir pada tahun 1869. Dan di negeri ini ia mulai memunculkan pemikiran pembaharuan. Ketika berusia 20 tahun, ia telah menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Dan di tahun 1864, dia menjadi penasehat Syar Ali Khan. Dan beberapa tahun kemudian dia diangkat Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri Afghanistan. Pada masa itu, Inggris telah mencampuri hal-hal politik dalam negeri Afghanistan. Dan dalam pergolakan yang terjadi, ia memilih pihak yang melawan golongan Inggris. Pihak pertama kalah dan Al-Afghani merasa lebih aman meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke India pada tahun 1869. Al-Afghani juga aktif dalam berpolitik. Ketika berada di Mesir, ia secara terbuka menentang pemerintahan Mesir dan pengaruh serta campur tangan Inggris di negeri itu. Meskipun itu menyebabkan ia diusir pada tahun 1879 Masehi. Al-Afghani seorang reformis dan modernis. Dikenal pula sebagai seorang yang pernah aktif dalam dunia politik. Hal ini dibuktikan pada tahun 1876 Masehi. Ia bergabung dengan para politikus di Mesir. Pada tahun 1879 membentuk satu partai politik dengan nama Hizb Al-Watani, yaitu partai kebangsaan. Dengan partai ini, ia berusaha menanamkan kesadaran nasionalisme dalam diri orang-orang Mesir. Al-Afghani juga diakui sebagai filosof, jurnalis, dan sufi. Namun yang lebih banyak dipublikasikan adalah sebagai seorang politikus. Ia merupakan seorang pemikir Islam, aktivis politik, dan juga jurnalis terkenal pada masa itu. Ia pandai, berwibawa, memiliki karisma yang besar, dan berkeyakinan kukuh akan masa depan peradaban Islam yang cemerlang. Di tengah keterbelakangan kaum muslim dan gejolak kolonialisme bangsa Eropa di negeri-negeri Islam, Al-Afghani menjadi seorang tokoh yang amat berpengaruh dalam perkembangan pemikiran dan aksi-aksi sosial pada abad ke-20. Perjuangan Jamaluddin juga sampai ke Persia. Penguasa Persia Shah Nasruddin menawarkan posisi Perdana Menteri. Ia pun menerima tawaran tersebut. Dan karena ide pembaharuan Islamnya,
ia semakin populer di Persia. Jamaluddin secara terang-terangan mengkritik praktek kekuasaan penguasa di negeri tersebut, dan hal itu dikhawatirkan oleh Syah Nasaruddin atasnya, sehingga pada akhirnya ia pun ditangkap dan diusir dari Persia. Setelah itu akhirnya ia sampai pula ke Istanbul, Turki, dan inilah tempat terakhir hayatnya. Ia wafat di Istanbul pada 9 Maret 1897 dengan usia 59 tahun. Karya-karya Jamaluddin Al-Afghani antara lain adalah berupa buku sejarah politik, sosial dan budaya Afghanistan. Salah satunya ialah Hakikat Madani wa Nasyari wa Bayani Hali Nasyarian. Pertama kali diterbitkan di Hari Derabat Dekan pada tahun 1881. Ini adalah karya intelektual Al-Afghani paling utama yang diterbitkan selama hidupnya. Merupakan suatu kritik pedas dan penolakan total terhadap materialisme. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Abduh dengan judul Al-Rab A'la Al-Dariyin, yang artinya bantahan terhadap materialisme. Ketika ia berada di India, Jamaluddin juga menulis buku dengan judul Revolution of the Materialists yang memaparkan pembelaan terhadap agama karena agama mampu meningkatkan kestabilan sosial, kejujuran dalam hubungan internasional, dan perdamaian antara kelas-kelas sosial. Selanjutnya, karya-karya Jamaluddin Al-Afghani yang lengkap diterbitkan oleh Al-Masyasah Al-Arabiyah li Adirasah wa An-Nashir, dan penyuntingnya adalah Muhammad Imran. Adapun karya tulis dan bukunya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia antara lain pembahasan tentang sesuatu yang melemahkan orang-orang Islam, tipu muslihat, orientalis, risalah untuk menjawab golongan Kristen, hingga hilangnya Timur dan Barat, hakikat manusia dan hakikat tanah dan air. Itu saja sejarah singkat tentang Jamaluddin Al-Afghani. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.